Mas. Kesediaan. Cek, cek, satu dua tiga, satu dua tiga. Oh, pas lah. Pasnya mati lah. Tes satu dua tiga. Aku ini kok, apa gini? Enak ini mau gini. Ini dia. Apa gini? Cek satu dua tiga. Himbauan untuk anggota segera masuk di ruangan rapat. Rapat akan segera dimulai pukul 15.30. Untuk peserta. Malam wis bawanter, Pak. Suara wis bawanter tambah iki bawanter. Kepada seluruh anggota Serikat SPKM PT Gramedia Industri untuk segera memasuki ruangan rapat. Rapat akan segera dimulai. Serius banget itu. Hah? Apa kan? Ya, ini. Ribuan. Ribuan. Aku cuma ngomong kan, sih tak tulis temenan depan. Hari ini bisa. Tema apa? Ya itu lucu. Kok mati lu sih? Gak usah. Kayak apa? Nyanyi aku ya. Ayo. Ayo Pak, Mas efek seperti apa? Mantul. Tempatnya. Ayo kita madu. Tegakkan keadilan. Hidup burung. Tulis Mas FSPK betul Bu. Aku gak melok anu lho, apa jenenge? Panitia 17-an. Aku. Ju, kalau tanya mana Ju? Selain 25 aku 25 awal 4 bis. Kon ngomong gak melok itu wis dibentuk ta. Iki kok baru biar iki. Soalnya nanti Saya mengundurkan diri dari kepengurusan 17 Agustus.
Bluetooth no. Bersatulah wahai kaum buruh untuk kejayaan bangsa. Nyanyi nak lucu. Karena Bluetooth teori penuh. Kewajiban kita dalam menghadapi era baru bangsa bersama Federasi SP serentak membangun bangsa. Solidarity forever terukir dalam jiwa, senantiasa bangkit melawan serukan kebenaran. Maju, ayo kita maju, tegakkan keadilan. Tak lelah, takkan pernah lelah, untuk Indonesia jaya. Ayo kita maju, tegakkan kesejahteraan. Kewajiban kita dalam menghadapi era. Laporan apa itu? Di bawah, sisa jilid loh, semua kayak. Janji kasih dulu. Ya, aku loh. Enggak.
Sampai berapa? Mulai jam 2 pas ya, setengah 2 ya. Kurang 5 menit. Untuk peserta rapat agar segera memasuki ruangan, rapat akan segera dimulai jam 13.30 pas. Ditambah 5 menit. Ilmu apa? Masih lebih 5 menit. Ini ada. Perlu. Untuk yang di belakang monggo ke depan Pak. Rapat akan saya mulai kembali jam 13.30. Kan mulai kembali. Kenapa? Apa? Seneng aku sih majerat. Saya nunggu wong loro ae. Ya. Saya nunggu loro ae. Seneng gue pakaian ngono ae. Sudah nambah anu kalau kok ini man. Apa itu? ST tak? Mabuk aku, Pak. Terhanjal. Belum. Kurang menit. Ayo, Pak, kan dikirim, Pak. Sing Ayo Pak, monggo Pak ke depan Pak. Apa nek iku diam kami. Rapat akan saya segera mulai jam 13.30 pas.
Siji, loro, telu, papat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Mau ngenten. Waktu kita undur 5 menit lagi. Ya parah kok. Belajar resmi ya ini. Itu ajang belajar sih. Iya iya mam, langon ya mam. Langsung ngali, aku yakin Ropik langsung melayu. Ambui kayak ganja. Bisa ada pelayu Ropik ya ambui. Malah ganja. Nah, ini lagi. Sambil nunggu yang lain, nikmati hidangan yang ada dan seadanya. Ya itu ngatur asal-asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua.
Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua BUK beserta jajaran pengurusnya, dan yang saya hormati pleno beserta anggota semuanya. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih telah menyempatkan hadir dan mau datang ke agenda acara hari ini. Adapun agenda acara hari ini pembacaan laporan keuangan BUK SPK PT Keramik Dalam Industri bulan Januari sampai Juli tahun 2024. Sebelum pembacaan laporan tersebut, mungkin ada sepatah dua kata dari Ketua BUK. Monggo kami persilakan. Langsung ke laporan keuangan kepada Saudara Robert, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat teman-teman sekalian, anggota maupun pleno serta pengurus PUK PPKDI, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai bendahara ingin menyampaikan laporan keuangan PUK periode bulan Januari sampai Juli 2024. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan pelaporan keuangan organisasi ini, karena hampir 7 bulan ini kita belum melaporkan keuangan. Hal ini dikarenakan karena saya maupun pengurus, terlebih para ketua yang sedang sakit hampir 2 bulan lebih. Jadi saya mohon maaf atas keterlambatan pelaporan keuangan ini. Langsung saja saya laporkan keuangan ini, tapi hanya secara garis besar saja Pak ya, karena nanti di laporan itu sudah ada terperinci per bulannya. Rekapan laporan keuangan organisasi BUK PT KDI periode 2001-2025. Bulan Januari 2024, saldo awal Rp36.951.917. Pemasukan dalam hal ini COS sebesar Rp21.240.000. Pengeluaran operasional Rp22.420.000. Sosial 1.700.000, saldo akhir Januari Rp34.071.917. Bulan Februari saldo awal Rp34.071.917, pemasukan Rp63.270.000, pengeluaran operasional Rp31.985.000, sosial Rp1.300.000, saldo akhir Rp64.056.917. Bulan Maret saldo awal Rp64.056.917, pemasukan Rp20.745.000, pengeluaran operasional Rp12.252.000, sosial Rp3.500.000, saldo akhir Rp69.049.917. Saldo awal April Rp69.049.917, pemasukan Rp20.655.000, operasional Rp16.945.000, sosial Rp1.200.000, saldo akhir per April Rp71.559.917. Bulan Mei 2024, saldo awal Rp71.559.917, pemasukan Rp20.430.000, pengeluaran operasional Rp9.500.000, sosial Rp1.100.000, saldo akhir per Mei Rp81.389.917.
Saldo awal Juni 81.389.917. Pemasukan dari COS 20.025.000 rupiah. Pengeluaran operasional 12.747.500 rupiah. Sosial 1.700.000. Saldo akhir 86.967.417 rupiah. Untuk bulan Juli, saldo awal 86.967.417, pemasukan 19.935.000, pengeluaran operasional 49.081.500 rupiah, sosial 500.000, saldo akhir Juli 2024 57.320.917 rupiah. Laporan keuangan ini dibuat sampai tanggal 31 Juli 2024 ya. COS yang belum ditransfer dari perusahaan yaitu bulan Juli 2024 estimasi sekitar 19.535.000. Jadi kalau di total saldo keuangan yang di rekening BUK sekarang 55.320.917 rupiah ditambah uang tunai sebesar 2 juta. Jadi total kalau misalkan COS bulan Juli ini dibayar oleh perusahaan, totalnya adalah 57.320.917 ditambah 19.535.000 sama dengan 76.855.917 rupiah. Itu Pak. Jadi kalau COS sampai bulan Juli ini terbayarkan, nanti saldo kita sebesar 76.855.917. Estimasinya itu ya sekitar segitu. Tapi kalau akhir Juli ini saldonya 57.320.917. Mungkin nanti ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator dulu, Pak. Terima kasih atas laporan keuangannya. Mungkin ada sedikit tambahan dari Bapak Ketua BUK, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan perusahaan PT Keramik Diamond Industri, yang saya hormati dan saya cintai segenap pengurus BUK SPK PT Keramik Diamond Industri, yang saya hormati dan saya takdimi seluruh anggota BUK SPK PT Keramik Diamond Industri rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada rekan-rekan anggota walaupun cuma perwakilan yang datang. Sebenarnya kami mengharap untuk anggota itu bisa berpartisipasi terkait dengan rapat keuangan ini. Mungkin dikarenakan ada kendala karena shift 3 atau kendala shift 2 yang belum bisa menghadiri atau kegiatan-kegiatan anggota lain, mungkin kami bisa juga memahami. Tapi intinya dengan adanya laporan keuangan ini sehingga semua anggota bisa mengetahui mulai periode 2021 sampai 2024 ini keuangan yang kami laporkan itu sekitar 57 juta, sehingga tidak ada persepsi-persepsi lain yang negatif terhadap BUK terkait dengan keuangan organisasi yang telah kami laksanakan selama tahun 2021 sampai tahun 2024 ini. Di mana kita ketahui bersama sesuai dengan laporan yang ada, di situ tertera di bulan Juli itu pengeluaran yang terbesar karena ditambah dengan Rakernek yang besar memang, dan semua data-data Rakernek proposalnya sudah selesai dan ini laporan keuangannya saya terima dari ketua Rakernek kemarin, di mana Rakernek tersebut menghabiskan uang sekitar 25 jutaan dengan rincian yang ada di laporan keuangan Rakernek. Di sisi lain, tentunya sebenarnya saya mengharap karena ada berbagai informasi-informasi yang kami sampaikan, sehingga benar-benar anggota itu mengetahui
informasi yang penting ini terkait dengan berbagai informasi yang kami kerjakan bersama teman-teman pengurus yang lainnya. Kalau misalnya seperti ini, tentunya kan teman-teman menyampaikan dari mulut ke mulut, tapi tidak langsung dari kami sendiri. Sedangkan kami sendiri membuka ruang terbuka itu setiap sisa itu mesti dibuka. Mungkin ada yang anggota yang mau konsultasi atau lain sebagainya. Dari laporan keuangan ini sudah dijelaskan bahwasanya sisa saldo keuangan PUK di bulan Juli itu adalah sekitar 57.320.917. Mungkin itu yang ada di saldo sekarang. Mungkin ada nanti masukan atau arahan atau kritikan bagi pengurus terkait dengan laporan keuangan ini. Tentunya sebelumnya saya mohon maaf selaku ketua tidak bisa melaporkan keuangan ini sebelumnya. Sebenarnya di bulan di bulan 2, bulan 3 kemarin sebenarnya kami ingin melaporkan keuangan ini karena bentrokan dengan pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, sehingga kami mengutamakan pembahasan ADART koperasi dulu, baru nanti kami laporkan keuangan ini. Ketika di bulan 4, di bulan puasa, habis itu kita masuk dan kita ingin melapor keuangan ini, ternyata saya sendiri mengalami musibah 1 bulan lebih tidak bisa masuk kerja, sehingga laporan ini ditunda sampai di bulan 7 ini baru bisa kami laporkan kepada anggota. Dari sekian laporan keuangan PUK tersebut, sebenarnya PUK mempunyai uang sekitar 130 jutaan, di mana uang 130 jutaan kalau kita rinci dari awal sampai akhir, tentunya uang itu dibayarkan dengan cos-cos yang ada, yang dimulai cos dari hutang-hutang PUK yang sebesar 64 juta di zamannya kepengurusan yang lalu, sampai sekarang itu totalnya 138 juta. Dari hal pengurangan cos tersebut kemudian digunakan kembali di Rakane sekitar 25 juta, maka hasil akhirnya digunakan dengan sosial atau proses lainnya menjadi sekitar 57 juta tersebut. Maka dari itu kami selaku ketua dan bersama jajaran pengurus lain meminta masukan dan kritikan kalau memang itu ada, monggo dipersilakan, sehingga kritikan tersebut atau masukan tersebut bisa bisa dilaksanakan oleh kita selaku pengurus untuk kedepannya. Kira-kira masukan seperti apa, bahkan kritikan seperti apa yang harus kita terima, dan kita akan melaksanakan masukan tersebut di tahap-tahap berikutnya. Itu mungkin dari saya. Mungkin nanti kita limpahkan kepada teman-teman untuk memberikan masukan atau kritikan terkait keuangan ini sebelum saya menyampaikan beberapa informasi yang penting baik dari manajemen dan dari saya sendiri terkait dengan kesejahteraan anggota. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara ketua PUK atas penjelasannya. Lanjut ke acara sesi tanya jawab. Mungkin ada kritik, saran atau masukan dari rekan-rekan anggota. Monggo, kami persilakan. Di luar konteks tidak apa-apa. Monggo Pak. Monggo, kritik dan sarannya di luar konteks ini tidak apa-apa. Monggo. Pak Dwi. Pak Kus. Pak Gatot tuh. Pak Gatot tadi ngomong kalau. Pak Dedi. Gatot tadi ngomong. Iya. Loh ya. Oh mari kate ngomong. Yo. Oh, tak kok ya lho. Di luar keuangan nggak apa-apa, pokoknya problem dalam perusahaan. Dan kalau masih ikut, ya Allah, sudah nggak ada, saya selain mungkin. Masuk di Terima kasih kepada rekan. Dengan laporan ini berarti kami menyampaikan bahwasanya saldo akhir ketika cos di bulan
Juli diberikan itu sekitar 76.855.917 rupiah. Itu kalau kos yang di bulan 7 ini direalisasikan oleh perusahaan. Untuk informasi selanjutnya terkait dengan pertama donor darah, ya, kemarin ada masukan atau ada masukan dari teman-teman anggota sendiri kemarin bilang sama saya, Pak, tolong diusahakan terkait dengan donor darah, karena dulu sebelum COVID-19 donor darah itu sudah dijadwalkan oleh perusahaan. Kenapa sampai sekarang kok belum ada? Karena kebanyakan teman-teman melakukan donor darah itu di kota Surabaya. Nah, dari usulan teman-teman tersebut, saya langsung konfirmasi kepada Bu Lydia selaku pimpinan HRD manajemen. Beliau menanggapi terkait dengan adanya usulan donor darah tersebut. Sehingga ketika dikonfirmasi sama kami bekerja sama dengan Bu Lydia di bidang bio, juga bekerja sama Pak Bambang. Maka dari itu donor darah akan dilaksanakan pada tanggal 26. Maka dari itu kepada teman-teman mungkin yang mau melaksanakan donor darah, monggo daftar di kantor PUK. Itu yang pertama. Karena juga demi kesehatan rekan-rekan bekerja sendiri. Yang kedua terkait dengan mandiri, ya. Mandiri kemarin problemnya. Nah, kemarin ada beberapa anggota sekitar 11 orang yang menemui saya terkait dengan saldo tertahan 2 kali itu. Konsepnya sekarang Bank Mandiri itu ada program baru dari Mandiri Pusat. Saya sudah konfirmasi ke Bank Mandiri Kedekang itu. Untuk Bank Mandiri, persoalannya seperti ini program dari pusat. Setiap hutang yang diajukan oleh nasabah Mandiri, ketika dilakukan misalnya di tanggal 25 misalnya atau tanggal 15 dia pengajuan, maka potongannya itu harus dilakukan di tanggal 1. Tidak berpatokan kepada waktu saat pinjaman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ketika tanggal 28 itu semua rekening yang teman-teman sudah punya hutang ke Bank Mandiri itu akan diblokir. Berapapun saldo yang ada di rekening itu tidak bisa diambil atau rekeningnya langsung otomatis terblokir kalau tidak ada saldo pemotongan hutangnya ke pihak Bank Mandiri. Ketika gajian cair misalnya di tanggal 30 atau tanggal 29, maka saldo yang gajian yang dicairkan oleh perusahaan itu diambil satu pembayaran yang dialihkan kepada saldo tertahan. Itu. Saya punya hutang ke Bank Mandiri. Lalu, misal saya punya hutang ke Bank Mandiri, terus cicilan saya itu sebesar Listrik mati. cicilan saya sebesar 1 juta misalnya. Pembayarannya tanggal 25. Misalnya di tanggal 25 itu saya tidak punya uang, otomatis rekening saya sudah diblokir. Itu ya. Ketika diblokir rekening saya, kemudian gajian tanggal 29 misalnya cair, maka tetap akan diblokir, itu tidak dibuka. Gajiannya akan dipotong 1 kali angsuran yang dialihkan kepada saldo tahanan, yang saldo tertahan. Tanggal 1 itu baru teman-teman bisa mengambil uang atau bisa saldo tertahan itu direalisasikan asalkan sudah dipotong oleh pinjaman. Tapi kalau uang itu tidak ada di ATM, maka saldo tertahan tersebut yang akan diambil oleh pinjaman Bank Mandiri. Itu program sekarang. Jadi anak-anak kalau tahu bulan depan itu emang seperti itu lagi, tidak usah kaget, karena ketika sampai sudah bayar, otomatis saldo tertahan tersebut akan otomatis dibuka, dikembalikan kepada rekening nasabah masing-masing. Itu aturan sekarang dari pihak Bank Mandiri. Paham ya masalah aturan Bank Mandiri tersebut? Nanti bisa disampaikan kepada teman-teman. Karena takutnya nanti bulan depan seperti itu lagi, nanti konfirmasi kepada kami. Untuk yang ketiga itu kemarin juga ada masukan dari teman-teman itu pas di rekening, yang juga ada masukan di sini terkait dengan kapan diadakan peringatan 17 Agustusan. Nah, dari situ kami mengambil sikap bersama pengurus, kalau emang teman-teman anggota setuju, kita akan laksanakan mumpung organisasi ada uang seperti itu.
Nanti kita anggarkan berapa uang untuk PWK 17 besar. Kemudian kemarin juga kami konfirmasi kepada Bu Lydia. Bu Lydia merespon positif, nanti kami bisa kerjasama dengan HRD. Bahkan Bu Lydia sendiri mengizinkan untuk mengajukan proposal kepada setiap CV. Kalau KDI itu misalnya ada 4 CV, berarti kita juga mengajukan proposal permohonan bantuan dana dari setiap CV masing-masing yang bekerjasama dengan perusahaan barang jamu. Itu yang menyetujui Bu Lydia sendiri. Nanti juga kita bekerjasama dengan koperasi terkait dengan dana masalah 17 Agustus. Yang penting teman-teman di sini menyetujui adanya agenda memperingati 17 Agustus. Tapi intinya di sini bukan cuma peringatan 17 Agustus, ditambahi adalah memperingati 17 Agustus dan doa bersama untuk kemajuan PT Keramik Zaman Now. Itu adalah tema yang kami usung, sehingga pihak manajemen merespon positif terkait dengan adanya peringatan tersebut dan doa bersama tersebut. Nanti pihak manajemen juga akan membantu keuangan atau dana dari anggaran 17 Agustus tersebut. Nanti kita juga bersama dengan CV-CV yang ada di sini, nanti kami koordinasi sama Pak Kusnadi. Karena kemarin Bu Lydia juga menginformasikan, coba tolong konfirmasi ke Bu Luki dan kepada Pak Gatot sama Pak Kusnadi terkait dengan ada berapa CV-CV yang ada di KDI. Itu ya. Terus nanti kita juga akan bekerjasama dengan koperasi dengan Pak Dedi terkait dengan ini, karena kemarin juga kami konfirmasi ke Bu Lydia. Coba mereka juga kerjasama dengan koperasi terkait dengan peringatan 17 Agustus tersebut. Itu mungkin beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang penting teman-teman menyetujui dan sanggup untuk meramaikan acara peringatan dan doa bersama untuk kemajuan perusahaan PT Keramik Jamu Industri. Itu aja yang kami harapkan. Tolong disampaikan kepada teman-teman. Kemarin juga banyak sih yang ketemu sama pengurus lain dan masukannya emang rata-rata hampir 90% teman-teman KDI khususnya anggota kami menyetujui adanya peringatan 17 Agustus tersebut. Itu yang kami. Tapi dengan dana-dana tersebut nanti kami bisa akumulasikan dan bisa bekerja sama dengan perusahaan, dengan CV-CV. Kenapa saya mengajak CV? Karena nanti teman-teman CV atau kontrak juga ikut di acara 17 Agustus. Sehingga nanti kami meminta bantuan dana dari pihak CV tersebut bersama dengan koperasi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin informasi yang bisa kami sampaikan. Terus ya terkait dengan apa itu untuk NPWP ya. Untuk NPWP kemarin sudah total, kalau nggak salah total itu hampir 100 lebih ya. Saya memperbarui NPWP teman-teman yang belum punya. Tapi sekarang kasusnya adalah karena NPWP itu penting untuk ketika sampai nanti pengurusan di hati sampean. Itu penting banget. Kenapa kok penting? Ketika sampai nanti mencairkan JHT itu kalau tidak ada NPWP potongannya sebesar 15%. Kalau punya NPWP potongannya 5%. Yang pertama, yang kedua nanti sampai akan dikenakan pajak progresif. Lah di situ saya menginformasikan kepada teman-teman, monggo yang tidak punya NPWP, monggo jangan daftar. Tapi yang punya NPWP tapi kartu fisiknya tidak ada, mungkin kita agendakan kapan pengurus PUK bersama anggota mendatangi KPJ tersebut. Karena tidak bisa online. Misalnya Mas Yudi punya NPWP. Karena status yang dicek di KPJ pajak itu Mas Yudi itu ada nomor NPWP-nya, tapi kartu fisiknya tidak ada. Lah bagaimana untuk memperoleh kartu fisik ini? Harusnya dengan cara dia mendatangi langsung KPJ-nya. Bersama siapa? Nanti dibantu oleh serikat. Nanti kita Mas Rofik yang bantu. Atau nanti kita konfirmasi yang Sidoarjo itu harus datang ke Sidoarjo, yang Gresik ya datang ke Gresik. Nggak bisa dalam satu ada beberapa orang Sidoarjo Gresik jadikan satu langsung ke Gresik, nggak bisa. Harus sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah makanya kemarin waktu sebelum saya sakit menginformasikan monggo siapa saja yang merasa punya NPWP tapi tidak ada kartu fisiknya. Percuma sampai ketika mencairkan JHT tidak ada kartu fisik, tapi sampai menunjukkan ini NPWP saya, tidak bisa. Harus ada kartu fisik. Dengan catatan kartu fisiknya itu nanti bisa kita dibuat non efektif. Non efektif ini artinya kartu NPWP tersebut itu aktif, bisa digunakan, tapi tidak wajib lapor pajak atau tidak wajib lapor SPT tahunan. Itu non efektif. Tapi kalau yang lapor SPT tahunan biasanya kebanyakan itu adalah aktif, sehingga walaupun dia tidak kena pajak tapi tetap lapor SPT. Nah kalau seperti yang non efektif apa juga bisa lapor SPT? Bisa, terserah permintaan sampean.
Karena yang saya buat waktu ada teman-teman buat NPWP itu semuanya dinonefektifkan dengan catatan kartunya bisa digunakan tapi tidak lagi melapor SPT tahunan. Lah untuk teman-teman yang merasa punya NPWP tapi kartunya hilang atau misalnya kartunya tidak punya, tapi ketika dicek di kantor PUK itu punya, disebabkan karena waktu melakukan pinjaman mandiri. Misal saya mengajukan pinjaman mandiri sama pihak sales diwajibkan punya NPWP. Dari sales terus gampang nanti tak buatin. Lah teman-teman otomatis kan merasa nggak punya, padahal dibuatkan waktu meminjam sama pihak mandiri. Lah itu kartu NPWP-nya hilang. Lah untuk mengembalikan kartu itu dengan cara kita datang masuk ke kantor KPP-nya, kantor pusatnya untuk meminta pembuatan kartu fisiknya tersebut. Kalau yang belum punya bisa dibuatkan di kantor PUK, langsung nanti kita printkan. Dan biaya kartunya pun kita gratiskan, tidak ada biaya apapun. Itu ya. Lah untuk nanti seperti BPJS sekarang, kemarin kami juga ke BPJS. Kalau misalnya teman-teman butuh bantuan, informasikan kepada teman-teman yang pensiun, silakan hubungi PUK. PUK tidak menerima apapun dari teman-teman. Kemarin seperti almarhum, saya ke Surabaya, pendampingan sama almarhum, dikasih rokok, dikasih uang, kami kembalikan. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman memaksa dan sebagainya, ya nanti bisa diambil entah rokoknya, entah apa. Yang penting kami tidak meminta apapun. Lah untuk nanti biaya ke Gresik atau biaya ke Sidoarjo untuk pengurus NPWP itu ditanggung PUK mobilnya, tidak ada ditanggung oleh anggota. Kami sudah membuat peraturan membuat anggaran seperti itu. Maka dari itu tolong kami memohon cepat-cepatlah kalau misalnya tidak punya NPWP bagi teman-teman monggo daftar. Kalau misalnya ada masalah dengan kartu kepesertaan baik KPG jam sosteknya. Karena seperti Bapak Bayi tadi, itu juga bermasalah KB. Untung aja orangnya masih lama untuk pensiun. Tapi seperti Pak orang Budan kemarin, NPWP-nya juga tidak ada. Tapi dia punya NPWP, tapi tidak ada kartu fisiknya. Kartu BPJS-nya bermasalah. Nah bagaimana cara menangani hal itu? Ya kita konfirmasi ke pihak manajemen, nanti kita konfirmasi ke pihak BPJS. Supaya nanti kita uruskan. Misalnya seperti satu tertahan kemarin juga, teman-teman. Kalau misalnya emang sampai punya catur tertahan yang sudah tertahan 1 tahun 2 tahun tidak bisa dijalankan, hubungi kami, nanti kami bantu untuk prosesnya tanpa biaya apapun. Maka dari itu saya konfirmasi ke teman-teman, tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain, kita terbuka, kita welcome apapun yang butuhkan kita akan bantu karena sampai itu kewajiban kami. Kalau misalnya terkait dengan proses-proses hukum yang ada di KDI, kemarin saya juga mengajukan terkait masalah seragam. Karena saya melihat kondisi perusahaan sudah bagus, maka saya ajukan. Sekarang saksinya ada Mas Rofik di sini. Kemarin dulu dia sudah meminta kepada Polsek untuk dilakukan pemesanan baju bagi karyawan. Tapi dari pihak perusahaan sendiri masih mencari tukang vendornya karena bajunya terlalu mahal-mahal. Masih nyari vendornya. Tapi tetap udah dilaksanakan sama manajemen. Kami kemarin sudah konfirmasi. Khususnya untuk program peringatan 17 Agustus ini, monggo teman-teman kita matangkan bersama pleno, bersama teman-teman yang lain untuk kesuksesan 17 Agustus ini. Tapi dengan catatan teman-teman anggota ini setuju. Kalau kita lihat, insya Allah teman-teman anggota 90% sudah setuju dengan adanya peringatan 17 Agustus ini. Mungkin itu informasi yang kami sampaikan, terutama donor darah nih. Siapa yang mau donor darah, monggo daftar di kantor PUK. Mungkin ada masukan atau tambahan dari teman-teman yang lain, monggo dipersilakan. Terkait dengan di luar konteks pun tidak ada masalah, monggo dipersilakan. Misalnya tanya masalah saldo keuangan, monggo dipersilakan ya Bapak. Kami akan terbuka semuanya terkait dengan keuangan, terkait dengan program kerja dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kenalan untuk bertanya. Gini Pak Ketua ya, permasalahan tadi yang Bapak katakan, memang kemarin masalah NPWP kita kan sudah berkali-kali kapan kita ini ternyata Bapak Ketua sakit. Nah ini informasi yang selanjutnya itu kapan dibuka kembali, terus kapan kita koordinasi kembali permasalahan itu. Memang itu sangat penting bagi saya yang
katanya saya belum pernah punya kartu, tapi kan ada waktu itu kita cek bersama. Nah itu kita bulan baliknya kapan? Jadi saya bisa koordinasi lagi, bisa jadwal sip saya kapan, kan enak nantinya, ya kan? Terus yang kedua, permasalahan kesejahteraan masalah seragam tadi. Berkali-kali setiap anggota menanyakan masalah seragam, itu alasannya perusahaan pasti masih mencari vendor. ya kan? Masa nggak ada, ya kan? Nah terus kita dapatnya nanti berapa? Yang kita belum dapat ini berapa? Kan belum tahu. Nantinya ujung-ujungnya tetap dapatnya satu baju, satu celana, terus nggak dapat lagi, vendornya nggak cocok lagi. Nah ini perlu diperjelas. Terima kasih, hanya itu aja. Tolong dijelaskan. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Ini saya cuma mau menanyakan masalah NPWP. Kebanyakan itu rekan-rekan sudah punya, tapi kok nggak dilaporkan ke perusahaan. Nah ini solusinya. Ini gimana? Banyak, saya tanyakan punya, tapi mungkin dulunya takut atau gimana, akhirnya dia itu tidak dilaporkan. Makanya apakah itu wajib dilaporkan atau enggak? PWP itu untuk perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini melanjutkan lagi masalah koperasi dulu ya. Saya tanyakan di Rakernik. Nah, itu gimana Pak kita? Kapan konsolidasinya ke anggota itu setelah koperasi terbentuk? Kok sampai sekarang kok belum ada ya? Saja, kalau nanti Pak Ketua cari informasi bagaimana konsolidasi anggota biar semuanya tahu. Kalau koperasi sudah milik karyawan dan karyawan wajib tahu. Dari itu aja Pak, terima kasih. Ya terima kasih. Yang pertama terkait dengan NPWP tersebut ya. Yang kemarin kami juga konsep ya. Kemarin sebelum saya sakit itu sudah ada konsep. Teman-teman Sidoarjo berapa orang, teman-teman Gresik berapa orang. Terus sampai sempat kami menghubungi pihak apa itu rencana. Kami itu meminjam motornya Mas Atno, mobilnya Mas Atno. Kemarin kami juga konfirmasi Mas Atno, Mas aku ada berapa anggota untuk mentar Gresik. Nanti biayanya mobil itu kita kumpulkan. Tapi karena kondisi saya waktu itu ya drop, jadinya belum tidak bisa dilakukan. Mungkin nanti minggu-minggu depan kita laksanakan. Nanti kita konfirmasi lagi, datanya masih di saya. Masalah terkait dengan NPWP siapa yang masih punya tapi kartu fisiknya tidak ada. Nanti kita sesuaikan dengan jadwalnya teman-teman sendiri. Terus untuk apa itu untuk seragam ya seperti itu. Tapi intinya tetap kami akan usahakan untuk memperjelas kembali. Karena kondisi perusahaan ini itu sudah membaik lah ketimbang yang bulan-bulan sebelumnya, walaupun pelan-pelan kemarin sudah stop ya. Untuk NPWP pelaporan SPT sebenarnya gini dah, yang buat sama saya itu saya konfirmasi tidak usah lapor SPT, tidak usah lapor. Kalau sampai lapor ke perusahaan, sampai punya NPWP nih dibuatin sama saya, sampai lapor sama perusahaan, nanti sampai akan diberikan perincian PPh 21 di situ. Lah perusahaan akan memberikan rincian PPh 21 segini. Walaupun sampai nanti dapat PPh 21 dari perusahaan setelah pertemuan jadi sampean, nanti sampai juga mau lapor seragam, enggak mau lapor seragam. Itu apa ya? Ada di sampean. Karena sampean tidak wajib lapor SPT. Tergantung sampean. Tapi kayak daftar sama saya tidak ada yang lapor SPT. Cuma dia melaporkan ke perusahaan. Ketika dia lapor ke perusahaan, maka dia dikasih perincian SPT untuk PPh 21-nya. Gajinya berapa juta, dipotong ini berapa, itu rinciannya. Nah itu yang dilaporkan kepada pajak kalau mau laporkan. Tapi anak-anak yang minta dilaporkan NPWP efektif itu cuma melapornya ya gajinya dong. Jangan sampai melaporkan semua harta warisan. Misalnya contoh seperti Pak Boydowi kemarin. Pak Boydowi itu melaporkan semua hartanya, mulai sepeda motor, mulai rumah, dilaporkan semuanya. Sehingga anak teman-teman yang cuma golongannya K1 misalnya atau K2 kan ada golongan tersendiri. Misalnya gajinya 1 tahun tidak sampai 50 juta. Misalnya tidak sampai 60 juta. Kan yang wajib pajak kan 60 juta juga.
Ketika sampean melaporkan harta semua, maka sampean lebih banyak pajak yang kena di situ. Lah bagaimana cara menanggulangi itu? Ya kita rubah lagi, laporkan lagi harta terkait dengan hartanya. Sebenarnya yang dilaporkan kita adalah PPh 21-nya, tidak usah melibatkan harta warisan di rumah. Itu yang dilaporkan. Tapi intinya bagi PPh yang efektif itu wajib lapor SPT tahunan, tapi yang non efektif itu tidak wajib lapor SPT karena dia tidak wajib pajak. Walaupun nantinya dilaporkan tidak masalah. Yang penting kalau sampai mau melaporkan ke manajemen ke Pak Made, dipersilakan nanti sama Pak Made dia akan dikasih rinciannya. Berapa rincian per tahun kamu gajinya berapa, dipotong berapa, dipotong itu yang harus dilaporkan. Kalau misalnya mau melaporkan. Tapi kalau nggak melaporkan tidak ada masalah untuk yang SPT tahunan itu. Terkait dengan koperasi tadi Pak Didi sudah sudah konfirmasi sama saya untuk mengenai rapat. Tapi lebih lanjutnya kami persilakan sama Pak Didi mumpung ada ketua koperasi di sini. Monggo dipersilakan Pak Didi. Ini teman-teman tanya masalah koperasi. Saya nggak bisa jawab karena sampai nggak sadar sini. Nggak apa-apa. Ini saya walaupun nanti lo ke kontaknya POK kok ke koperasi tidak apa-apa. Jadi satu kesatuan lah karena koperasi sama POK kan saling bahu-bahu untuk kesejahteraan karyawan itu aja. Lebih beda kontak tidak masih masalah. Monggo Pak Didi dipersilakan di depan. Sini aja Pak Didi. Sini aja. Udah. Kemudian ini intinya Pak Didi tadi ngajak kita rapat terkait dengan program-programnya, maka dari itu karena saya nggak mau terlalu memberikan informasi itu, yang wewenang itu Pak Didi, mungkin Pak Didi bisa menyampaikan ya. Terima kasih. Mohon diulangi pertanyaannya. sosialisasi dan konsolidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini memang pertanyaannya adalah salah satu anggotanya bertanya begini, koperasi bagaimana kelanjutan koperasi untuk konsolidasi dan sosialisasi. Kalau nggak salah, ini pertanyaan sudah dilontarkan di Rakernik pada waktu itu ya, dan sudah saya jawab pada waktu itu. Tetap ini menjadi salah satu program yang memang dicatat dan akan dilaksanakan oleh pengurus koperasi, di mana pada waktu itu memang menunggu Bapak Rudi sembuh untuk solidasi koperasi. Memang dari pengawas juga bersaran seperti itu. Nanti akan ada sosialisasi dari koperasi untuk konsolidasi dan sosialisasi. Nanti menunggu rapat pengurus, pengawas, dan penasihat dari koperasi itu sendiri. Jadi seperti itu. Cukup? Mungkin ada yang lain untuk koperasi? Gimana? Konsolidasi dan sosialisasi pasti kita laksanakan, tapi menunggu rapat lanjutan dari ADART yang sudah disepakati. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lain tentang koperasi, monggo. Istilahnya untuk koperasi itu akan diadakan sosialisasi, tapi masih menunggu rapat yang akan dilaksanakan oleh pengurus koperasi, Dewan Penasihat bersama dengan Dewan Pengawas. Nah, tadi konfirmasi lagi dari pihak koperasi sendiri untuk secepat-cepatnya untuk mengadakan sosialisasi, karena itu penting bagi anggota untuk mengetahui program-program kebutuhan koperasi selanjutnya seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang lain masukannya terkait intinya gini teman-teman. Saya meminta kekompakannya, setuju tidak apabila 17 Agustus dilaksanakan? Itu aja. Kalau setuju monggo kita akan bentuk panitianya bersama dengan teman-teman yang lain. Yang penting ada ada kesepakatan dulu, karena anggota belum banyak yang datang, tapi ini sudah mewakili, sedangkan anggota yang tidak datang berarti kan sudah memasrahkan kepada kalian untuk mengambil keputusannya. Berarti disetujui ya untuk mengadakan peringatan 17 Agustus ya. Oke, terima kasih. Nanti terkait pelaksanaannya nanti bisa kami rundingkan bersama pengurus pleno terkait dengan bagaimana programnya. Tapi intinya serikat bekerja sama dengan perusahaan, bekerja sama dengan CV yang bekerja dengan bersama di perusahaan,
dan nanti bekerja sama juga dengan koperasi. Itu nantinya insya Allah acaranya lebih besar, mungkin lebih meriah, untuk hadiahnya yang juga lebih besar, tergantung dana yang diberikan oleh perusahaan berapa